Terkadang, sukses itu diukur dari umur yang sudah mapan, sehingga mempunyai segudang pengalaman, terutama di bidang bisnis. Dalam sebuah riset studi menunjukkan bahwa kesuksesan dalam karir, terutama bisnis, dicapai pada usia di atas 50 tahun, karena sudah melalui pengalaman dan pengetahuan yang luas, kemampuan untuk mengambil resiko yang tepat, beradaptasi dengan perubahan, membangun hubungan profesional yang kuat, terus belajar, dan berkembang, serta mempunyai strategi pengembangan seperti meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Beberapa contoh orang-orang sukses di atas usia 40 tahun antara lain Jeff Bezos, pendiri Amazon, J.K. Rowling, penulis Harry Potter, dan Vera Wang, desainer busana. Namun, pada kenyataannya, kesuksesan tidak tergantung pada usia Anda, dan ini berlaku dalam dunia bisnis. Karenanya, Anda tidak harus menunggu tua untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, kali ini kita akan membahas buku yang memberikan wawasan tentang bagaimana anak muda dapat menjadi pengusaha sukses. Jadi, tetap stay di channel ini agar kita mendapatkan insight terbaik dari buku yang akan kami bahas kali ini. Selamat datang di channel Lembar Baca. Di channel ini, saya membuat rangkuman dari buku-buku yang populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Kalau kalian suka, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan dari buku-buku keren lainnya yang tentunya kalian harus tahu. Lembar baca kali ini akan merangkum buku Never Too Young to Become a Billionaire, buku karya Yasa Singgih. Bagi yang belum tahu siapa Yasa Singgih merupakan seorang anak muda yang berhasil menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia melalui bisnis fashion di bawah bendera Men's Republic. Ia juga aktif menjadi pembicara tentang dunia bisnis di puluhan kota di Indonesia. Never Too Young to Become a Billionaire. Kesuksesan suatu bisnis di usia muda memang sangat didambakan, karena dalam sukses di usia muda, kita dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh kekayaan dan stabilitas finansial di masa depan. Dengan memulai bisnis atau karir yang sukses di usia muda, seseorang dapat membangun kekayaan dan menghindari kesulitan keuangan di masa depan. Yang lebih enaknya lagi, di usia muda, kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk menikmati hasil kerja mereka dan mengejar tujuan yang lebih besar. Namun, sukses di usia muda tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Kita perlu usaha yang lebih keras untuk meraihnya dan melalui berbagai tahapan. You guys will find that you have passions, and having a passion is a gift. I think we all have passions, and you don't get to choose them, they pick you, but you have to be alert to them. You have to be looking for them. And when you find your passion, it's a fantastic gift for you because it gives you direction, it gives you purpose. You can have a job, or you can have a career, or you can have a calling, and the best thing is to have a calling. And if you find your passion, you'll have that, and all your work won't feel like work to you. Memiliki nilai dan impian serta ciptakan kondisi kepepet. Sukses merupakan sebuah proses dan bukanlah sebuah tujuan akhir. Setiap orang pun memiliki definisi dan standar kesuksesannya masing-masing. Apapun definisi dan standar kesuksesan Anda akan meraihnya jika Anda berusaha menjadi seseorang yang bernilai. Untuk meraih kesuksesan di usia muda, Anda perlu memiliki nilai dan impian yang jelas dan tetap berpegang pada nilai dan impian tersebut. Nilai merupakan prinsip-prinsip hidup yang digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan. Nilai yang jelas dan kuat membantu seseorang tetap fokus pada tujuan hidupnya. Impian juga merupakan elemen penting dalam mencapai kesuksesan. Impian merupakan gambaran yang jelas tentang tujuan hidup yang ingin dicapai. Impian yang jelas dan kuat membantu seseorang memiliki fokus dan motivasi dalam mencapai tujuan tersebut. Selain memiliki impian yang jelas, Anda juga harus menciptakan kondisi kepepet agar Anda segera mengeksekusi impian Anda dan tidak menunda-nunda. Apa itu kondisi kepepet? Kondisi kepepet mengacu pada situasi di mana seseorang merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan lain selain melakukan sesuatu. Jadi, ketika Anda ingin sukses di usia muda, ciptakan kondisi di mana Anda benar-benar tidak bisa memilih pilihan lain selain membuka usaha. Contohnya, Anda menyewa toko untuk usaha, walaupun Anda belum mengetahui usaha apa yang akan Anda buka. Ketika Anda berada dalam kondisi kepepet, yaitu membutuhkan uang untuk biaya sewa toko, otak Anda akan berpikir dengan sangat cepat, dan potensi dalam diri Anda pun akan keluar secara tidak terduga. Namun,
Anda juga harus memastikan bahwa kondisi kepepet yang Anda ciptakan sesuai dengan kapasitas Anda, agar tidak menyengsarakan orang lain, terutama keluarga Anda. Ukuran kesuksesan Anda diukur oleh kekuatan keinginan Anda, besarnya mimpi Anda, dan bagaimana Anda mengatasi kekecewaan di sepanjang jalan. Robert Kiyosaki. Kalau Anda pengen jadi pengusaha beneran gitu kan, nggak cuma sekedar wacana forever gitu ya, maka kuncinya cuma satu, Anda action. Riset mengatakan 90% orang buka usaha 5 tahun gagal. Belajar dari kegagalan dan memiliki mental pengusaha, bukan pedagang. Jika Anda ingin sukses di usia muda, belajar dari kegagalan adalah salah satu kunci penting dalam mencapai kesuksesan. Karena kegagalan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Kegagalan harus dijadikan sebagai pelajaran berharga, bukan sebagai hambatan dalam mencapai tujuan. Kegagalan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berharga tentang hal-hal yang tidak berhasil dan bagaimana meningkatkan diri untuk berhasil di masa depan. Entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kita harus memiliki mindset seorang entrepreneur. Apa mindset seorang entrepreneur? Tahan banting, tidak pernah puas, jujur, ulet, amanah, tidak pernah give up, tidak pernah menyerah. Dalam buku Never Too Young to Be Billionaire, menerangkan melakukan refleksi diri dan evaluasi adalah cara setelah mengalami kegagalan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab kegagalan, mengevaluasi tindakan yang diambil, dan mengembangkan rencana untuk memperbaiki tindakan tersebut di masa depan. Yasa Singgi pun menjelaskan, jika Anda ingin sukses dalam berbisnis, milikilah mental seorang pengusaha, bukan pedagang. Meskipun sama-sama menjual sesuatu, pengusaha dan pedagang itu memiliki perbedaan dari segi mental. Seorang pedagang hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, sedangkan seorang pengusaha memiliki visi jauh ke depan dan selalu memikirkan keuntungan besar jangka panjang. Selain itu, seorang pengusaha fokus menciptakan nilai tambah. Faktor kali dan daya ungkit terhadap bisnisnya seperti membangun tim, berteman dengan tokoh-tokoh terkenal, membuat sistem bisnis dan sebagainya. Sedangkan seorang pedagang hanya berkutat pada hal yang sama dan juga di tempat yang sama setiap harinya. Dalam membangun usaha di usia muda pun, mental kita akan selalu diuji. Misalnya, ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha muda, mungkin banyak orang di sekitar Anda yang akan menghina, meledek, atau mencaci Anda pada awalnya. Namun, ketika Anda sukses, mereka akan berbalik dan mengikuti jejak Anda. Pedagang bangkrut ganti profesi, pengusaha bangkrut ganti strategi. Yasa Singgi. Kalau kamu mau sukses di bidang apapun itu, Ton, kamu harus mencari orang yang sudah sukses di bidang itu dan kamu ikuti cara kerja dia. Kamu bertemu face to face dan jadikan dia mentor kamu. Peran mentor sangat dibutuhkan untuk membimbing kita supaya lebih cepat menyesuaikan diri kita, karena mentor pasti memberikan warning. Cari mentor dan pelajari tingkat bisnis. Dalam kehidupan kita, perlu yang namanya guru atau mentor agar apa yang kita lakukan sesuai yang kita harapkan. Begitu juga Anda yang ingin sukses berbisnis di usia muda, mencari mentor yang dapat membantu mempercepat proses belajar dan mencapai tujuan, serta untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan mereka. Dalam berbisnis, mentor merupakan bagian yang sangat penting, karena dapat membantu seseorang untuk mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan, dan memberikan perspektif yang berharga dalam menghadapi tantangan. Dalam buku Never Too Young to Be a Billionaire, menjelaskan dalam memilih mentor tidak harus menjadi seseorang yang sudah memiliki pengalaman dan prestasi luar biasa, tetapi bisa menjadi orang yang memiliki pemikiran yang cerdas dan berpengetahuan luas dalam bidang yang ingin dikejar. Kunci dalam mencari mentor adalah memilih seseorang yang memiliki nilai-nilai yang sama atau sejalan dengan diri sendiri, agar dapat membantu mempercepat proses belajar dan mencapai tujuan. Selain mentor, Anda juga perlu mengetahui tingkatan dalam bisnis Anda. Bisnis itu memiliki beberapa tingkatan, mulai dari starting, running, flying, finishing, dan ending. Masing-masing tingkatan ini memiliki fokusnya tersendiri dan membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Fokuslah pada satu masalah dahulu dan milikilah strategi pemasaran. Bagi para pebisnis, mengurusi bisnis merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan. Maksudnya, pebisnis mempunyai masalah bagaimana agar bisnis tersebut bisa menghasilkan dan berjangka panjang.
Jika pebisnis sukses, akan fokus mengembangkan satu bisnis terlebih dahulu dan akan menyelesaikan masalah bisnisnya, tidak berganti-ganti bisnis. Apa yang harus kita lakukan di bawah usia 20 belajar? Follow the leaders, belajar dari pemimpin-pemimpin hebat. Bikin bisnis, bikin usaha yang kita suka, yang kita kuasai. Fokus di bisnis yang kita jago. Memfokuskan diri pada masalah yang utama dan memprioritaskan penyelesaian adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan agar Anda sukses. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan skala prioritas, menyelesaikan satu masalah sebelum beralih ke masalah lain, dan menghindari multitasking yang dapat mengalihkan perhatian dan energi dari masalah yang sebenarnya lebih penting. Selain menjaga fokus, Anda juga harus menerapkan strategi khusus agar bisnis Anda tetap tumbuh dan terus maju. Salah satunya adalah dengan menerapkan strategi pemasaran yang terdiri dari positioning, differentiation, dan branding. Positioning dalam bisnis merupakan upaya untuk mengelola persepsi dan citra produk atau merek di benak konsumen. Tujuannya adalah untuk membuat produk atau merek tersebut terlihat unik, bermakna, dan menarik bagi konsumen yang diinginkan, serta membedakannya dari produk atau merek lain di pasar. Differentiation adalah proses atau upaya untuk membuat produk, layanan, atau merek terlihat berbeda dari pesaingnya di pasar. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen dan membuat mereka memilih produk atau merek tersebut daripada yang lain. Branding merupakan proses pembuatan atau pengelolaan citra merek untuk produk, layanan, atau seluruh bisnis itu sendiri. Branding membantu mengidentifikasi dan membedakan produk atau layanan dari pesaing dan menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Brand bisnis yang kuat dan konsisten dapat meningkatkan kesadaran merek, kepercayaan konsumen, dan loyalitas merek. Hal ini dapat membantu bisnis untuk memperkuat posisi di pasar, meningkatkan penjualan, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Memiliki jiwa pemenang. Jika ingin tahu tujuan akhir dalam berbisnis bukan hanya tentang menghasilkan uang, namun membangun bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan memiliki dampak positif dalam jangka panjang. Para pengusaha harus memiliki visi dan motivasi yang jelas untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari bisnis mereka. Dengan membangun bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat, para pengusaha dapat mencapai kesuksesan jangka panjang dan memperkuat hubungan dengan pelanggan dan masyarakat secara keseluruhan. Faktor penting yang mendukung kesuksesan seseorang dalam berbisnis adalah sikap. Anda dapat dengan mudah mempelajari berbagai hal teknis yang Anda butuhkan dalam dunia bisnis. Namun, hal itu tidak terlalu berpengaruh selama Anda belum memiliki sikap seorang pemenang. Sikap pemenang dalam bisnis diantaranya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik di setiap harinya, selalu meluangkan waktu, tenaga, selalu mencari tantangan baru, dan menjauhkan diri dari zona nyaman, memiliki mental kaya. Kesimpulan, siapapun dapat mencapai kesuksesan bisnis dengan kerja keras, semangat belajar yang kuat, dan keterampilan yang tepat. Pentingnya memiliki nilai-nilai dan etika bisnis yang baik, membangun hubungan dengan mentor, dan memfokuskan pada pemecahan masalah sebagai kunci sukses bisnis. Topik-topik penting lainnya, seperti pemasaran, analisis bisnis, dan keberlanjutan, serta menekankan pentingnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui bisnis yang dijalankan.